kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib, sangat ajaib Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin ya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah ketika kita menjalani hari-hari kita tetap mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini yang menjadi landasan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Kita mau mengambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Terima kasih Yesus. Mohon untuk doa pembuka saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yoke untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami terjaga, terpelihara sepanjang malam. Dan ada di hari ini adalah anugerah Tuhan. Terlebih khusus kami ada di rumah Tuhan. Untuk kami boleh melihat kebesaran dan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami hari ini, pagi ini, dari awal sampai selesainya. Tuhan sendiri Allah Roh Kudus yang bekerja, memberkati semua kami, para imam-imam Tuhan yang Engkau percayakan melayani. Bahkan kami semua jemaat Tuhan, kami percaya, kami hadir hari ini, pagi ini. Kami boleh menikmati kuasa kebenaran-Mu, kuasa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sebentar kalau kami pulang, kami boleh membawa anugerah-anugerah yang besar di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai rekan jemaat yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau juga menuntun mereka tiba dengan tidak kurang satu apapun. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Seperti ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Kita mau katakan, ingat kasih Tuhan, ingat kasih-Nya yang mengubah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami.
katakan bahwa kasih Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita. Kita percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan tidak seperti sukacita yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita mau katakan, terima sukacita sorga. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Kita mau bebaskan roh kita, mau katakan, Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat rasakan kasih-Nya Tuhan. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan batal semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau katakan lebih lagi, terima sukacita surga, itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin Yesus. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Haleluya, kami mau memuji Engkau Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami. Takkan patah semangat kami Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga memenuhi setiap kita. Takkan patah semangat kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita hidup semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau merasa
merasakan hadirat Tuhan. Syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib, sangat ajaib Tuhan. Kami mau bersyukur buat kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesona setiap kami. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berharga di matamu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, kau sangat baik Yesus. Dengan hormat Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih tak terhingga Tuhan atas karunia Engkau yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan telah pimpin kebaktian dari awal sampai pertengahan saat ini Tuhan. Tuhan saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung kepala sampai telapak kakinya Tuhan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bukakan rasa firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman sungguh-sungguh Tuhan dapat mengetuk hati kami. Karena firman-Mu ini Tuhan yang sungguh-sungguh sanggup mengubah segala kehidupan kami. Kami sanggup Tuhan untuk menerima apapun kerasnya firman-Mu karena untuk kebaikan kami juga. Amen. Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Salam sejahtera buat kita semua. Ya puji Tuhan. Kita berkumpul dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini hadir Pak Yoke dan keluarga, hadir juga saudari kita Fani yang sudah lama tak bersuo. Ya puji Tuhan. Ya saya ucapkan selamat ya buat anak-anak kita yang sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi semuanya. Dari Efraim, kalau Pierre naik enggak ya? Saudara, Efraim, ya Rahel, puji Tuhan Rahel naik juga dengan baik ya, dia ya tentu mohon maaf bukannya ini tapi cukup bangga lah ya anak-anak kita semua naik dengan juara pertama begitu. Saya melihat pujian dari gurunya juga betapa ya itu menyenangkan begitu saudara sekalian ya. Dan Calvin juga Ike yang sudah lulus ya dengan nilai yang baik. Tentu bersyukur, selamat semuanya. Saudara sekalian, memang ini yang selalu menjadi doa kami. Kita doakan setiap saat, setiap waktu. Ya, anak-anak ini dan saya percaya seperti kakak-kakak kalian yang sudah lulus, mendapat pekerjaan yang baik. Saya berdoa buat semua anak-anak juga bisa sekolah dengan baik, lulus dengan baik, bekerja dengan baik, ya. Dan yang pertama tentu selalu hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan itu kunci kemenangan hidup kita. Saudara sekalian, ya. Di tengah-tengah firman Tuhan mengatakan kita menghadapi waktu-waktu yang jahat ini ya. Saudara, betapa mengerikan kita melihat, ya. Kalau saya boleh ambil pernyataan seorang pengamat, dia katakan rakyat Indonesia ini, saudara, sekarang ini bukan hanya makan tabungan mantap begitu ya, saudara ya.
mantap makan tabungan, karena hutang pinjol itu luar biasa kenaikannya, ya. Kenaikannya luar biasa, saudara sekalian. Dan sekarang ini sudah memasuki masa-masa maut, ya, makan utang katanya. Utangnya jadi dilihat dari pinjolnya itu, wah luar biasa peningkatannya. Saudara sekalian, bukan hanya makan tabungan tapi maut. Dan ini pernyataan, tentu mohon maaf, katanya sekarang ini mampus begitu saudara, ya, makan putus asa. Makin putus asa rakyat Indonesia ini, saudara sekalian. Maka kita melihat kejahatan begitu mengerikan, ya, banyak begal, banyak kejahatan, dan hampir yang kita lihat berita mengerikan, ya. Dan mungkin Bandung salah satu, atau Jawa Barat merupakan salah satu hal yang selalu jadi pionir begitu saudara, ya. Ada dokter yang mohon maaf memperkosa pasiennya di Hasan Sadikin. Lalu juga kemarin bagaimana Pak Taufik Hidayat begitu menyekap pacarnya sekian lama, sekitar 3 tahun. Wah, itu saya bilang bagaimana mungkin begitu saudara sekalian, ya. Saya sambil peluk Tarsan, san lu hewan kok disayang sama papih begitu. Oh, papih lagi ya saudara, ya. Lu hewan kok disayang, dikasih makan enak, dijagai begitu. Lihat tuh ada orang yang disiksa kayak begitu. Mengerikan saudara sekalian, ya. Jadi mari, nasihat saya untuk anak-anak yang belum menikah, ayo jaga, ya. Jangan asal senang, tapi perhatikan yang terutama sudah hidup baru belum. Ya, kalau sudah hidup baru, pasti orang itu akan menyayangimu, sama seperti engkau disayang keluargamu, ayah ibumu. Saudara sekalian, sama seperti saudara sekalian Tuhan menyayangimu, begitu saudara sekalian. Ya, kalau hanya melihat gagah, tampan, cantik, molek, itu bukan ukuran, itu bukan kesuksesan, keberhasilan kita mendapatkan pasangan, saudara sekalian. Jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat-sangat berhati-hati, ya. Dan seringkali saya katakan, kalau saya secara pribadi cari jodoh, saudara sekalian, hanya 2, nggak banyak-banyak saudara sekalian, ya. Kriterianya begitu. Wanita dan bertobat, itu saja saudara, ya. Saudara, walaupun kadang-kadang ya, walaupun masih mengalami kesukaran begitu, tapi kalau di luar itu saya kira akan jauh lebih sukar lagi, ya. Karena itu berhati-hatilah kita semua begitu saudara sekalian, ya. Jangan menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu berjalan di luar rel, di luar kehendak Tuhan. Saya berbicara pagi ini mengajak saudara untuk melihat bagaimana firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan itu, ketaatan kepada firman-Nya akan selalu membawa kemenangan dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi perhatikan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Apakah senang Tuhan dengan ibadahmu? Dalam firman Tuhan, aku benci, aku muak dengan ibadahmu kepada bangsa Israel. Mereka beribadah tidak dengan hati. Saudara, coba bayangkan dengan keadaan kondisi sekarang. Tidak jauh berbeda mungkin saudara sekalian. Saya di tempat ini saya katakan, mari kita belajar pakai ibadah ini menjadi dasar dalam hidup kita, ya. Sebab firman Tuhan, ibadah itu akan mendatangkan keuntungan yang besar kalau disertai dengan rasa cukup, begitu, ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ibadah itu mendatangkan keuntungan. Kenapa? Kamu akan mendapatkan kekuatan, kamu akan mendapatkan perlindungan, kamu akan mendapatkan kemenangan dalam hidupmu, saudara sekalian. Ya, saya percaya jika kita hidup ibadah kita benar, maka kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Ya, bukan menjadi pribadi yang selalu kalah, yang selalu, saudara sekalian, kita mengeluh, tidak percaya kepada Tuhan,
dalam kehidupan ini. Seringkali kita berkata seperti itu. Seringkali kita merasakan seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini mungkin tidak lagi beribadah, tidak lagi datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup mereka. Jadi menganggap bahwa ngapa-ngapain ibadah, ya sama aja kok. Ya, seorang pemimpin WL Hillsong, bayangkan saudara sekalian ya, yang bisa menghancurkan hati para jemaat yang hadir. Dia meninggalkan Tuhan dan dia katakan, it's okay, no problem, begitu saudara sekalian. Saya baik-baik saja kok. Ya, saya percaya nggak akan baik-baik meninggalkan Tuhan. Nggak akan baik-baik meninggalkan Tuhan, saudara sekalian. Ukuran hidup kita itu kalau kita hidup dalam ibadah yang benar, kau dimampukan menghadapi persoalan badai sekeras apapun seperti yang kita nyanyikan. Badai seberat apapun kita akan mampu menghadapinya. Kenapa? Karena kita bersama dengan Yesus. Tapi kalau kita datang hanya sekedar happy-happy, suka-suka, senang-senang, saya takutkan hati ini tidak merasakan kekuatan ibadah yang sesungguhnya. Pagi hari ini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana ketaatan yang membawa kemenangan. Mari kita akan melihat Yosua pasal 10. Kita akan baca, pertama ayat 28, Yosua pasal 10 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya, kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos, dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Ayat 30. Ayat yang ke-30. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos, dan rajanya itu dan diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Ayat 33. 33. Lalu Horam, Raja Geser, maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. 37. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. 39. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang telah dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Ayat 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan, Allah Israel. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana Yosua melakukan perintah Tuhan, membunuh semua rajanya, menumpas semua penduduknya, karena itu perintah Tuhan, saudara sekalian. Ya, ini menunjukkan bahwa Yosua dan umat Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Ya, jadi ketaatan seperti apa sih yang membawa kemenangan kalau kita memiliki ketaatan yang sepenuh hati? Ya, saudara, seringkali kita memiliki ketaatan yang tidak sepenuh hati, setengah-setengah. Oh, bagian ini saya taat Tuhan, tapi kalau bagian itu
Jangan dulu, sebentar Tuhan, saya masih muda. Ya, Tuhan maklumkan, saya kan masih muda. Tenanglah Tuhan, nanti pasti saya akan. Ada bagian-bagian di mana kita rela untuk hidup dalam ketaatan sepenuh. Tapi di sisi lain, kita menjadi orang yang tidak bisa melakukan ketaatan. Saudara sekalian, ya, Saul taat, tapi ketika dia menangkap raja musuhnya, dia tidak bunuh itu rajanya. Ya, hewan-hewan hewan-hewan peliharaan itu dia tidak bunuh. Dia pikir Tuhan nanti kalau ada persembahan atau apa nanti saya akan persembahkan. Samuel katakan, apakah kamu tidak bisa taat kepada perintah Tuhan? Ya, ketaatan itu jauh lebih baik daripada korbanmu. Itu yang dikatakan Samuel, saudara sekalian. Ya, Tuhan membenci engkau, Tuhan menolak engkau sebagai raja karena engkau tidak melakukan, kau tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, oh saya ke gereja Tuhan, saya mau mempersembahkan korban buat Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi karena saya ASN, Tuhan izinkan ya saya ikut korupsi, kalau enggak kan sayang Tuhan, kan ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak. Maka tidak heran kalau di negara ini, saya katakan tentu mohon maaf, kalau ada orang-orang sudah pangkat tinggi, ya kita melihat zaman-zaman masa lalu jenderal Kristen yang kita kenal lalu berubah berpindah agama karena mereka menikah, karena ada hal kalau kamu kamu nggak akan naik jabatan dan lain sebagainya. Itu salah satu tawaran yang diberikan oleh pemerintahan ini sampai sekarang. Saudara sekalian, ya, firman Tuhan menunjukkan bahwa betapa perlunya kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan hidup dalam ketaatan yang sepenuh. Dalam hal apapun juga. Apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam firman-Nya, mari kita belajar taat, saudara sekalian. Ya, Yesus taat, dia melakukan semua perintah Tuhan, dia lakukan semua Taurat Tuhan. Kalau saja Yesus dia tidak taat misalnya di dalam hal persembahan, tidak taat mungkin di dalam hal ibadah, saya percaya Yesus tidak layak untuk menjadi korban penebus bagi kita semua. Dia taat kepada Taurat supaya setiap kita tidak lagi terikat akan Taurat. Ya, dia bebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, saudara sekalian, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia daging kita. Yesus melakukan, maka setiap dia melakukan perintah, dia berdasarkan kepada Taurat Tuhan, kepada orang yang kusta, dia katakan pergi kepada imam, karena firman Tuhan mengatakan seorang kusta dalam Imamat pasal 11 atau 12, 13 begitu saudara sekalian. Di sana dikatakan seorang yang terkena kusta harus datang kepada imam. Yesus lakukan. Yesus mampu sembuhkan orang ini. Yesus mampu menyembuhkan, mentahirkan orang kusta, tapi Yesus mentaati Taurat. Perempuan pendarahan, saudara sekalian, yang sakit begitu lama bertahun-tahun, dia jamah jubah Yesus dan dia sembuh, saudara sekalian. Ya, semua ada aturannya, penyakit-penyakit semua ada aturannya, dan Yesus melakukan semua perintah itu dengan Taurat. Maka kalau kita melihat di dalam Injil Matius, maka kita melihat bagaimana hubungan Taurat dengan Yesus itu begitu lekat, karena Matius itu ditulis oleh Lewi, yang seharusnya melayani Tuhan, tapi dia justru menjadi seorang pemungut pajak, cukai, saudara sekalian.
Ya, dia tahu betul sebagai orang Lewi, perintah Tuhan, aturan Tuhan dan lain sebagainya. Dia kenakan semua, bagaimana hukumnya orang yang kusta, bagaimana hukumnya, hal-hal yang ada di sana, Yesus bayar pajak dan lain sebagainya. Dilakukan semuanya dengan tepat, saudara sekalian. Itu sebabnya dia layak untuk menjadi korban penebus dosa. Karena dia mentaati Taurat dengan sepenuh hatinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, ini yang kita lihat. Sebagai manusia seringkali kita pilah-pilah. Bagian mana saya mau taat kepada Tuhan, mau taat kepada firman Tuhan, bagian mana saya tidak mau sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu sama saja dengan ketidaktaatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu yang kita melihat bagaimana Yosua sebagai seorang mantan budak selama, saudara sekalian, puluhan tahun dia di Mesir, dia menjadi orang yang harus melakukan tugas rodi, tugas budak, saudara sekalian. Dia punya punya keminderan, punya rasa rendah diri. Dia adalah hanya seorang keluaran sekolah budak saja, saudara sekalian. Dia tidak tahu mengerjakan apapun selain dia harus mengerjakan membuat batu bata. Ya, bagaimana dia harus mencari jerami, harus bekerja keras dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan perintahkan dia menjadi pemimpin umat pilihan Tuhan. Karena itu di dalam Yosua pasal 5 Tuhan hadir menjadi komandan. Ya, Tuhan hadir. Siapa engkau, kata Yosua? Aku, panglima perang. Panglima perang datang untuk memberikan kekuatan kepada Yosua. Aku menyertaimu, Yosua. Ya, aku hadir bersama engkau. Aku yang memimpin peperangan. Ini peperangan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita zaman sekarang ini kita menghadapi peperangan yang luar biasa. Waktu yang jahat menghadapi luar biasa kejamnya dunia ini. Tanpa kita sadari betapa banyak hal yang harus kita hadapi. Tanpa Yesus hadir menjadi panglima perang kita, saya percaya kita tidak mungkin akan mampu, saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan memperlihatkan kalau dia menjadi komandan, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan? Tuhan hanya perlu taat. Enggak perlu hebat kamu, enggak perlu kamu cakap, enggak perlu kamu jago kungfu, jago tinju dan lain sebagainya. Yang penting Tuhan katakan kamu taat. Peperangan Gideon yang dibutuhkan Tuhan bukan ribuan menghadapi puluhan ribu musuhnya, menghadapi ratusan ribu musuhnya. Tuhan pilih, ayo yang mau pulang banyak, saudara sekalian. Tuhan bilang masih kebanyakan, suruh minum mereka di sungai. Ambil pilih yang minum pakai tangannya. Itulah yang dipilih, hanya 300 orang. Ya, bagaimana Gideon berperang dengan 300 orang menghadapi musuh yang begitu banyak bersenjata lengkap. Tuhan yang berperang kok. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yosua memimpin memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, maka firman Tuhan menunjukkan Yosua taat melakukan, semua rajanya dibunuh, semua rakyatnya ditumpas, dibunuh, saudara sekalian. Semuanya dibunuh dan tidak disisakan karena itu perintah Tuhan. Dia melakukan dengan sepenuhnya taat kepada Tuhan. Kita akan baca lebih lanjut. Kita lihat ayat yang ke-40 sekali lagi. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkan lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang telah diperintahkan Tuhan, Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Tuhan, Allah Israel. Ya,
Ini ketaatan yang konsisten terus menerus, saudara sekalian. Bukan hanya ketaatan yang sepenuh hati, full heart begitu. Tapi ini ketaatan yang terus menerus. Bagaimana? Apakah kamu taat hari ini? Apa kamu taat besok? Taat kamu nanti? Saudara sekalian, ketika kita perjalanan mungkin jalan ke Surabaya, saudara sekalian, di Surabaya kita langgar lalu lintas, saudara sekalian, pas orange, lalu kita tetap maju, dipanggil sama polisi, lalu kita bisa alasan kepada Pak Polisi, Pak Polisi, saya dari Bandung, dari perjalanan dari Bandung sampai perjalanan melewati kota-kota, saya taat aturan, saya tidak melanggar, hanya di sini aja saya salah sedikit, masa iya nggak ada ampun? Polisi bilang nggak peduli, kamu langgar lalu lintas. Ya, walaupun tadi kamu semua ikuti aturan, nggak peduli. Yang sekarang saya pedulikan, kamu sekarang langgar lalu lintas dan kamu harus didenda, kamu harus dihukum. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak kehidupan. Ya, kalau kita melihat Lut, tragis. Apalagi istrinya itu disampaikan oleh Tuhan dalam sebuah khotbah dalam Tuhan Yesus. Ketika orang bertanya, bagaimana sih nanti kedatanganmu yang kedua? Ya, dan Yesus menjelaskan begitu gamblang, begitu jelas. Dan di tengah-tengah penjelasan itu Yesus menjelaskan, jangan seperti istri Lot. Bersama dengan Abraham baik-baik saja, hidup bersama dengan Abraham, oh dia rohaninya bagus, saudara sekalian. Tetapi ketika dia mulai berpisah dengan Abraham, muncullah sifat watak aslinya, karakternya yang tidak berubah. Dia lebih cinta harta, lebih cinta dunia ini. Dia hidup, saudara sekalian, hanya berdasarkan apa yang dia lihat. Ketika dia harus tinggalkan rumahnya, ketika dia harus tinggalkan harta miliknya, milik kepunyaannya, saudara sekalian, apa yang sudah diperintahkan Tuhan yang memegang lengan mereka, saudara sekalian, lupa. Dia pandang ke belakang dan jadilah dianggara. Dia nggak taat seterusnya, sayang. Saudara sekalian, ada bagian di mana dia berhenti untuk taat. Dia tidak lagi menunjukkan ketaatan kepada Kristus. Bagaimana kehidupan Yudas yang akhirnya dia menjual gurunya karena bagi dia lebih penting duit daripada gurunya sendiri. Dan ini yang kita lihat. Saya senang baca surat Paulus, kitab Roma menunjukkan bagaimana bangganya Paulus tentang orang-orang yang dia tobatkan. Banyak, saudara sekalian. Sampai-sampai di dalam Roma itu dia ucapkan salam dari keluarga ini, salam dari siapa-siapa. Luar biasa. Seolah dia katakan ini orang-orang yang hebat yang di dalam Yesus. Mereka pejuang-pejuang iman yang berjuang bersamaku dalam pelayanan, dalam pengiringan kepada Yesus. Sayang, dalam 2 Timotius dia tunjukkan, semua orang di Asia kecil sudah meninggalkan aku. Ada Demas yang disebutkan, dia sekarang sudah mencintai dunia ini. Pakai katanya itu saudara sekalian, pakai kasih agapau. Ya, dia begitu mengasihi dunia ini lebih dari apapun. Sekarang kita sehat, kita bisa puji Tuhan, kita bisa. Waduh, betapa nikmatnya kita menyanyi memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan tadi, saudara sekalian. Saudara. Ya. Tapi bagaimana ketika besok kau dihadapkan dengan persoalan masalah-masalah? Mungkin seperti Ayub, kehilangan semuanya. Mungkin seperti Habakuk. Ya, tapi kita bersyukur Habakuk mengatakan sekalipun buah anggur tidak
menghasilkan. Buah ara tidak lagi berbuah, begitu ya. Kandang kambing domba tidak menghasilkan. Aku akan tetap beria-ria kepada Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu? Aku akan tetap beria-ria kepada Tuhan. Aku akan tetap bersuka cita. Aku akan tetap taat kepada Tuhan sekalipun hidupku tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada. Saudara yang terkasih, mari kita belajar taat seperti Yesus. Dia taat ketika dia mulai melayani Tuhan. Sejak kecil dia taat, dan ketika mulai usia 30 disebutkan mulai dibaptis, dan dia menunjukkan siapa dirinya. Dia tahu tanggung jawab yang harus dipikulnya. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia harus menuju Golgota. Dia harus mengalami penderitaan, mengalami sengsara, mengalami kesusahan yang begitu berat. Dalam hatinya, dalam pergumulan, dalam doa di Taman Getsemani, dia ungkapkan, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Ada sebuah pergumulan yang hebat. Saya kira kita hamba-hamba Tuhan punya pergumulan, ya, punya masalah, punya kesusahan yang, waduh, kadang-kadang luar biasa. Ya. Kalau melihat bagaimana kisah Pak Bun-Bun, Bu Ana menceritakan perjuangan mereka membesarkan anak, menyekolahkan anak. Waduh, saya mungkin nggak seperti itu, beda. Ya. Kalau Pak Yoke, saya melihat bagaimana mereka, saudara sekalian, harus pindah dari kotanya Manado ke Bandung, ke Jawa Barat. Perjuangannya seperti apa, tantangan hidupnya begitu luar biasa, saudara sekalian. Bagaimana harus mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya jauh dari anak-anak. Sebuah tantangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita semua punya cerita, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, mungkin Pak Yusuf pun, mungkin Yonatan, saudara sekalian, dan kita semua punya cerita. Punya kisah yang bisa kita ceritakan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang taat terus-menerus. Kalau Tuhan jadi komandan kita, jadi panglima perang kita, Dia yang berperang untuk kita, apa sih yang kita takutkan lagi, saudara sekalian? Roma pasal 8, kalau Dia menyertai kita, kalau Dia beserta dengan kita, Dia yang menjadi pembela. Lalu apa yang kita takutkan dalam hidup ini, saudara sekalian? Ya, ada banyak sekarang. Kita melihat kehidupan zaman sekarang begitu mengerikan. Tantangannya luar biasa. Masalahnya luar biasa. Ya, kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia mulai bertobat, saudara sekalian, dia mendapatkan urapan dari hamba Tuhan yang bernama Sakaria, didoakan, dia bisa kembali melihat. Dia diperbaharui Tuhan, dipanggil kembali. Begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi, saudara sekalian. Dia selalu taat, apapun yang diperintahkan Tuhan. Paulus, kamu pergi ke sana. Dalam sebuah penglihatan dia melihat orang menggapai-gapai minta tolong. Paulus datang kemari. Dia berdoa, Tuhan katakan pergilah Paulus. Di sana dia melayani dan dia memenangkan jiwa. Bagi dia, saudara sekalian, hidupnya adalah hidup yang penuh dengan ketaatan. Bagi dia hidupnya, dia sudah putuskan masa lalunya, dia tidak bisa balik kembali, saudara sekalian. Dia hanya ada jalan maju ke depan. Dan buat kita semua seharusnya seperti itu. Sama seperti Elia, potong semua lembu-lembu pembajaknya. Dan yang menjadi alat untuk menarik lembunya itu dia jadikan bahan bakar untuk dibakar. Dia bagikan semua kepada hamba-hambanya. Tidak bisa kembali lagi. Tidak ada jalan kembali.
kita mungkin banyak jalan kembali. Karena itu bagi kita, nggak apa-apa, Tuhan pasti maklum. No, Bapak Ibu, ya, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang taat itu nggak kompromi, terus menerus, kapanpun, siap dimanapun. Saudara sekalian, kita akan terus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada semua tuntunan Tuhan dalam hidup ini, dan kita akan merasakan betapa hebatnya Tuhan menjadikan kita pemenang, bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mereka taklukkan bagian selatan Kanaan. Semuanya dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi kalau kita melihat ini, wah luar biasa begitu. Saya ingin baca, coba kita lihat Kisah 16 ayat yang ke-10. Kisah 16, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-10. Kisah Rasul 16 ayat ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, Paulus taat walaupun tahu di sana penuh dengan perjuangan. Kisah Rasul 20 ayat 22, mari kita lihat. Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Perhatikan. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ya, 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi saksi tentang Injil kasih karunia Allah. Aku dapat mencapai garis akhir, itu tujuan seorang hamba Tuhan. Aku nggak peduli lagi. Aku sudah jadi tawanan roh. Ya, nggak ada alasan untuk berbalik, nggak ada alasan. Ya, bagi dia tujuannya satu. Maka dalam 2 Timotius, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengikuti pertandingan iman yang baik. Bapak Ibu, itu taat yang terus menerus sampai akhirnya. Yesus taat. Bagi dia tidak ada apapun alasan selain dia taat kepada Sang Bapa yang telah mengutus dia. Dia pergi melakukan semua tugasnya. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan, aku melakukan tugas sampai akhir. Dia taat sampai akhir di atas kayu salib. Maka dengan bangga dia katakan di atas kayu salib, tetelestai. Aku berakhir dengan baik. Aku menjadi pemenang dalam peperangan. Aku bayar semua hutang-hutang manusia, dosa-dosa kepada Bapa yang baik. Dan aku menunaikan semua tugasku. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, itulah teladan yang indah saudara sekalian. Firman Tuhan mengungkapkan bagaimana ketika kita mengikuti sang jenderal, sang panglima perang kita yang dibutuhkan hanya taat sepenuh hati kita. Taat yang konsisten, terus menerus. Tidak ada alasan untuk berhenti untuk taat saudara sekalian. Yang terakhir, yuk kita baca ayat 41 sampai 43. Demikian, Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab mereka yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Ya, puji Tuhan. Ya, dalam ayat 42 di sana dikatakan
semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Penulisnya Yosua, namanya kitab Yosua. Ya, Tuhan perintahkan, ayo Yosua tulis dalam sebuah kitab, dan Yosua menulisnya. Dalam tulisannya dia mengungkapkan bahwa yang menjadi sumber kemenangannya itu adalah Allah Israel. Ya, Tuhan yang memberikan kemenangan, saudara sekalian. Dia tidak mengatakan ini adalah tentara-tentara perangku yang telah kulatih menjadi tentara yang hebat. Ya, dia tahu mereka mantan budak. Mereka tidak pernah mengangkat senjata, mereka tidak tahu harus melakukan apa, tidak punya strategi apapun. Yang berperang untuk mereka itulah Allah. Saudara ya, yang berperang untuk mereka itu Allah, saudara sekalian. Ya, maka kalau mohon maaf, kita akan lihat sebentar dalam saya ingat saudara sekalian, jadi mohon maaf. Keluaran 14 ayat 14. Ya, Keluaran 14 ayat 14. Mari kita lihat. Ya, Tuhan yang akan berperang untuk kamu, kamu akan diam saja, itu janji Tuhan. Lalu sekarang, apa kita nggak yakin janji Tuhan ini? Tuhan katakan, aku yang akan berperang. Sebutkan musuhmu. Siapa musuhmu, kata Tuhan. Ya, musuhmu bukan lawan darah dan daging, saudara. Ya, banyak orang kecewa dengan pemerintahan sekarang. Ya, kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong supaya Tuhan pimpin semuanya. Jangan sampai terjadi chaos, jangan sampai terjadi hal-hal yang mengerikan terjadi karena terlalu mahal harganya. Rakyat yang susah, ya, rakyat yang harus mengalami, saudara sekalian, penderitaan yang berat begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, dan selalu ada orang-orang yang cari kesempatan untuk membuat kacau seperti itu, saudara sekalian. Ya, mari kita serahkan, biarkan Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengatur jalan hidup kita, saudara sekalian. Maka dalam bagian ini kita melihat bahwa lewat ketaatan yang bersandar kepada Tuhan itulah sumber kemenangan kita. Sumber kemenangan kita hanya terletak pada ketaatan kita yang bersandar pada Yesus. Ya, bukan ketaatan yang merasa diri kita mampu, kuat. Oh, saya kuat. Saya bisa taat Tuhan. Apapun yang terjadi saya tidak akan menyerah. Seperti yang dikatakan Petrus. Aku tidak akan mundur. Aku akan tetap mengiring engkau sampai mati. Tuhan katakan, aduh Petrus. Iblis sudah ya, saudara sekalian. Hati-hati Petrus. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, maka saya percaya ketaatan itu pun datangnya dari Tuhan. Ketaatan itu Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, Ibrani mengungkapkan kepada kita dengan jelas. Sekali lagi sekali lagi bumi ini akan digoncangkan. Dan kita akan merasakan kegoncangan yang luar biasa. Apa Tuhan mau supaya kita yang mengikut Yesus itu paling banyak sedunia begitu? Enggak. Tuhan enggak butuh, Tuhan butuh kualitas kok.
Tuhan butuh orang-orang yang sungguh-sungguh matang. Sehingga ketika mengalami goncangan mereka tidak mudah untuk jatuh. Mereka tidak seperti buah yang matang yang tetap bertahan, saudara sekalian. Ya, saya nggak tahu kalau buah durian matangnya justru kalau jatuh begitu, saudara ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kehidupan yang matang itu dia tidak akan mudah digoncangkan. Kegoncangan apapun yang terjadi dia tetap menempel pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita bukan hanya mengalami kegoncangan ekonomi, kita bukan hanya mengalami kegoncangan politik, kita bukan hanya mengalami kegoncangan sosial, kita mengalami kegoncangan yang Tuhan katakan, aku bukan hanya menggoncangkan bumi tapi juga langit. Saya nggak tahu seperti apa kegoncangan itu, mengerikan. Saudara sekalian. Tapi kalau Yesus jadi komandan kita, kalau Yesus menjadi panglima perang kita, saya percaya tetap ada perlindungan. Tuhan menguatkan kita bukan dengan kemampuan kita, bukan karena, aduh Tuhan saya ini tukang khotbah, saya ini tukang melayani Tuhan. Tuhan saya ini selalu baca firman Tuhan, selalu punya persekutuan dengan Tuhan. Yaitu nanti ujiannya bagaimana kamu digoncang. Kadang mengalami masalah sedikit saja kita sudah tergoncang, saudara sekalian. Ya, kita mengalami masalah persoalan-persoalan yang mungkin tidak terlalu penting, kita mengalami kegoncangan. Ini yang seringkali terjadi, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan mengungkapkan bahwa ketaatan yang bersandar kepada Kristus, anugerah Allah, itulah yang menguatkan kehidupan umat Tuhan. Yeskiel pasal 11 ayat yang ke-19. Yeskiel pasal 11, mari. Ayat yang ke-19. Demikian, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ya, firman Tuhan mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain, roh yang baru di dalam maaf saudara sekalian, di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Pelaksanaannya ketika Yesus wafat di Golgota. Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Mesias yang menyelamatkan kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan taruh rohnya kepada kita. Rohnya inilah yang memperbaharui hidup kita. 1 Petrus mengatakan kita dilahirkan bukan oleh darah dan daging saja, tapi kita sekarang dilahirkan oleh firman dan roh. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang berbeda. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan. Pada masa yang lampau perjanjian lama Taurat begitu sempurna. Karena manusia daging tidak mampu melakukan apapun yang diperintahkan Taurat. Rasul Paulus katakan, siapa manusia yang mampu? Jangan melakukan, jangan mengingini. Siap. Kita semua punya keinginan. Kita semua punya kemauan. Tapi Allah mengubah dengan cara yang luar biasa dari dalam. Kelahiran baru adalah sebuah kelahiran dari atas, dari surga. Dia ubah hati kita. Dia ubah hati kita yang keras menjadi hati yang taat. Ya. Dan roh itulah yang memampukan kita melakukan firman Tuhan hari demi hari. Terus menerus full heart dalam hati kita. Hidup kita. Konsisten setiap waktu, setiap saat kita lakukan ketaatan. Dan kita mampu melakukan ketaatan karena kuasa Allah hadir dalam kehidupan umatnya. Bukan kemampuan kita lagi, saudara sekalian. Makanya seringkali menjadi pertanyaan kita, kenapa sih kita udah ikut Yesus, kok jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa? Ya karena kamu melakukan dengan dirimu sendiri.
Kamu harus lakukan, kamu serahkan hidupmu kepada Roh Kudus. Kamu serahkan kepada Tuhan dan biar Tuhan yang mengubah hidupmu. Kamu akan menjadi anak yang taat, menjadi kehidupan yang taat kepada Tuhan. Dan kita menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Setiap saat, setiap waktu kita menghadapi tantangan, badai tidak akan mampu menggoncangkan kita. Tuhan memberkati kita.